Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan bisnis pada mata pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 SMK. Simak penjelasannya ya. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam lembaga, organisasi atau perusahaan. Terdapat 5 macam lingkungan yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan perekonomian. Yang ketiga, lingkungan pemerintah. Yang keempat, lingkungan hukum. Dan yang kelima, lingkungan internasional. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik terdiri dari dua lingkungan fisik positif dan lingkungan fisik negatif. Lingkungan fisik positif memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Misalnya infrastruktur, dengan adanya pelabuhan, bandara dapat menyediakan berbagai jasa pengangkutan kepada perusahaan. Kemudian sistem transportasi memudahkan orang pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga sistem transportasi memungkinkan barang-barang dapat didistribusikan ke berbagai daerah maupun negara. Yang ketiga, kelistrikan. Kelistrikan membantu berbagai alat listrik lainnya di kantor yang dapat membutuhkan tenaga listrik besar sehingga mempengaruhi pekerjaan. Yang keempat, sistem komunikasi. Kemajuan alat telekomunikasi seperti telepon, handphone, telegram, dan berbagai alat lainnya dapat menunjang pembicaraan langsung bisnis tanpa harus bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, lingkungan fisik negatif, yaitu lingkungan yang memperburuk lingkungan fisik. Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk dapat menyebabkan kurangnya tempat untuk pembuangan sampah dan transportasi menjadi padat sehingga bertambah kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Yang kedua, perkembangan teknologi baru. Perusahaan akan cepat membuat barang baru dalam jumlah yang banyak dan membuang barang yang dianggap usang. Hal ini akan memperbanyak sampah dan menjadi polusi sampah. Yang ketiga, meningkatnya kemakmuran ekonomi. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, maka cenderung melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak dengan masa pakai yang cepat, sehingga menimbulkan sampah. Selanjutnya, lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian dapat mempengaruhi aktivitas suatu bisnis perusahaan, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Kegiatan ekonomi yang kuat berpengaruh pada peningkatan pendapatan perusahaan. Ketika masyarakat mulai meningkatkan pengeluarannya, akan terjadi permintaan yang lebih tinggi terhadap produk-produk perusahaan, sehingga perusahaan meningkatkan hasil produksinya dan sekaligus meningkatkan penerimaan perusahaan. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan yang menghasilkan produk karena naiknya biaya barang pasokan dan bahan baku. Kemudian, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan biaya atas pengadaan dana pinjaman. Dampak tingkat suku bunga pada nilai perusahaan. Pada tingkat suku bunga rendah, konsumen membeli produk dengan menggunakan dana pinjaman dengan biaya bunga rendah, sehingga permintaan untuk produk tersebut sangat kuat. Selanjutnya, lingkungan pemerintah. Pemerintah sangat berperan terhadap kehidupan dan aktivitas perusahaan. Yang pertama, kebijakan pajak. Kebijakan pajak pemerintah berupa pemberian tax holiday akan menggairahkan investasi, sedangkan penetapan besarnya pajak, perseroan, dan sebagainya akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, kapal, bandara, kereta api, bus umum, dan lain-lain yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, dana investasi pada proyek. Dengan adanya dana investasi dari pemerintah yang dapat ditenderkan pada perusahaan-perusahaan swasta untuk mengerjakan hal tersebut, memungkinkan perusahaan besar dapat berkarya dan mengerjakan proyek tersebut. Yang keempat, subsidi pemerintah. Pemberian subsidi oleh pemerintah menimbulkan meningkatnya daya beli masyarakat. Yang keempat, lingkungan hukum.
Lingkungan hukum merupakan latar belakang hukum dan peraturan yang berlaku di lokasi perusahaan menjalankan operasinya. Yang pertama, sumber hukum. Di Indonesia terdapat dua sumber hukum utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berupa undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis dikenal sebagai suatu prinsip, terutama didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Dengan adanya tersebut, maka dapat mempengaruhi pada produk yang dilarang impor secara bebas. Selanjutnya, lingkungan internasional. Lingkungan internasional mempengaruhi keadaan perekonomian nasional, misalnya neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor merupakan perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Neraca positif jika terjadi surplus perdagangan atau jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Adanya perdagangan internasional, masing-masing negara dapat memenuhi semua kebutuhannya. Selanjutnya, perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa usaha di berbagai negara. Dengan adanya perusahaan multinasional, suatu negara dapat menunjukkan pengaruh positif, misalnya dengan menambah devisa negara. Kemudian yang ketiga, cara-cara pembayaran internasional, misalnya vessel ekspor, pembayaran tunai, open account, dan letter of credit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.